Gimana, Neng? Siap? Siap, 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 siap. Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog piknik asik. Ini adalah road trip Banjarmasin menuju Karimun Jawa. Dan sekarang kita sudah masuk ke part 3. Pagi ini kita masih berada di atas kapal yang sedang menuju Surabaya. Tapi karena langitnya mendung, jadi mataharinya ketutupan awan deh. Tapi nggak apa-apa, karena perjalanan hari ini bakal jadi salah satu bagian paling seru dari road trip ini. Di atas. Sebentar lagi kita akan tiba di Surabaya. Dan setelah itu, perjalanan darat menuju Jepara akan dimulai. Masih ada ratusan kilometer di depan. Tapi, seperti biasa, kita nggak cuma mau sampai tujuan. Kita mau menikmati perjalanannya juga. Ini suasana restoran di pagi hari. Untuk kelas ekonomi, semuanya makan di restoran. Untuk kelas 1, 2, 3, dan VIP, makanannya diantar ke kamar. Wah, kita ada makan pagi. Sudah diantar. Gimana kartunya? Ada nasi yang belum? Ada. Makasih. Mau apa ya? Ya. Nasinya udah dikirim. Yeay. Segala dipegang. Cuci tangan sebelum makan. Kita persiapan sekarang ya. Kita mau packing. Packing karena sebentar lagi Kita mau rapat ke pelabuhan Surabaya. Tanjung Perak. Kita mau ke kopi tuku. Kita mau beli kopi tuku, guys. Diantar sarapan ya, Ayah? Iya, diantar sarapan. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Ini kita dapat apa ya hari ini? Kasih minum. Aduh. Kasih minum lagi air mineral. Kasih minum. Fit. Makanannya coba. Hari ini kita dapat ayam semur, sambal goreng kentang, dan sayurannya urap. Iya. Kita harus banyak makan ya, soalnya kita perjalanan jauh hari ini. Sekarang Biar nggak masuk angin ya. jam 7.15, jam 9 tuh bersandar kapalnya, terus kita melanjutkan ke Kopi Tuku dulu ya. Kita beli kopi dulu buat pondasi ya, biar nggak ngantuk di jalan. Iya. Dari situ langsung gas ke Rembang. Nanti kita ketemu lagi gimana di perjalanan, ada apa saja, view-view yang bagus Di Pantura, di Pantura. kita mau ke istirahat kemana aja, ikuti terus ya. Makan. Habis sarapan, kita langsung packing karena kapal udah merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, kalau udah ada kapal ini, tandanya kapal akan segera bersandar ke pelabuhan. Jadi sudah dekat ke daratan. Namanya kapal tunda kalau nggak salah ini tuh. Meski bentuknya kelihatan kecil dan bantet, jangan remehkan tenaganya. Kapal ini didesain khusus dengan mesin yang sangat bertenaga. Ibaratnya, kecil-kecil cabai rawit. Ini suasana antrian di tangga menuju parkiran kendaraan.
Alhamdulillahirabbil alamin, setelah 18 jam perjalanan di atas kapal laut, akhirnya kita mendarat di Surabaya dengan selamat. Tidur. Wow, gede banget ini kapal Dharma Kartika 2 sudah sampai di Surabaya. Halo Neng. Udah siap hari ini, hari kedua? Iya, tapi kita sebelum riding jauh kita harus beli kopi dulu. Oh iya. Ini perbekalan kita ya. Nah, ini WB Community. Piknik asik. Norti. Photocars. Oke, gimana Neng? Siap? Siap, 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 siap. Halo, dadah. Kita ada di Skate Surabaya. Kayaknya yang rawon ya. Minggu pagi menyambut kami dengan cuaca yang sangat cerah, langit biru, udara yang masih nyaman, dan jalanan yang gak seramai yang kami bayangkan. Kami juga belum terburu-buru, karena setelah berjam-jam berada di atas laut, rasanya menyenangkan bisa kembali melihat jalan raya, gedung-gedung kota, dan suasana daratan. Perjalanan menuju Karimun Jawa memang masih panjang, tapi pagi itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Kalimantan, kami benar-benar merasakan kalau petualangan ini sudah dimulai. Sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan tujuan pertama pagi ini adalah Kopi Tuku. Kita lagi beli kopi tuku dulu ya. Sambil menikmati kopi dan beristirahat, kami mulai membahas ulang rute yang akan kami tempuh. Semakin lama kami berdiskusi, semakin banyak hal yang kami pertimbangkan. Kondisi jalan, kenyamanan berkendara, barang bawaan yang cukup banyak, sampai energi yang harus kami simpan untuk perjalanan beberapa hari ke depan. Dan akhirnya, cangkir kopi menjadi saksi lahirnya keputusan baru untuk perjalanan ini. Kita ngopi-ngopi dulu bentar sampai jam 11 biar nggak ngantuk nanti di jalan. Oh, dia di mana, di Banjarbaru? Oh, lu di Karanganyar. Lagi liburan sini atau Udah berdiam di sini. Oh, Udah berapa? Udah Oh, berapa Sidoarjo. lama di sini? Oh. oh.
2025 awal Januari. Oh, Ke Jawa mau kemana, Kak? ini mau ke Karimun Jawa. Iya. Oh, langsung bisa lah, biar. Jalan-jalan. Tinggi, makasih. Tiga, dua, satu, berbu. Surabaya. Izin lewat Surabaya. Izin melintas. Salam Jakarta. Oke. Ini kita sekarang mau ke arah Mojokerto. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rencana awalnya, kami akan mengikuti jalur Pantura menuju Jepara. Tapi pagi itu, kami memilih jalan yang berbeda. Dari Surabaya, perjalanan membawa kami menuju Mojokerto, lalu melintasi Kabuh, Bojonegoro, dan Tuban sebelum akhirnya beristirahat di Rembang. Jalannya memang sedikit berbeda dari yang kami bayangkan sejak awal. Tapi justru itulah serunya sebuah perjalanan. Karena tidak semua cerita lahir dari rencana yang sempurna. Oh, ini jalur kereta kita yang ke Banyuwangi itu. Oh ya. Ya. Oh, lewat jalan tol. Ini Oh iya, bener. kiri. Oh iya, bener. Mau Jakarta. Oke. Ya, kita ini dari Mojokerto mau ke daerah Kabuh. Dari Kabuh kita ini maksudnya dari ini ya, Gendek Mojokerto mau ke daerah Kabuh. Habis itu kita ke Rembang. Iya. Oke, sesuai arahan bapak-bapak tadi ya. Berapa menit? 41 menit ya? 41 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yes, so. Sekarang kita ada di Kabuh ya, di Pom bensin? pom bensin Kabuh. Kita sekarang dari sini baru OTW ke Rembang ya Ayah. Iya. Jadi kita nggak lewat Pantura. Perjalanannya berapa jam? Dari sini ke Rembang sekitar jam berapa nih nggak kebaca? Oh 3,5 jam. Nanti kira-kira sampainya jam, coba pengen lihat. Jam 7:15 sore. Oke. Jam 7:15, jam 5:15 sore. Iya, ya. Siap, berangkat lagi ya. Ya. Oke. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Semakin jauh kami melaju, semakin kami merasa keputusan pagi tadi adalah keputusan yang tepat. Kalau mengikuti rencana awal, kemungkinan besar saat ini kami sedang berjibaku dengan panasnya jalur Pantura, debu kendaraan besar, lalu lintas yang padat, dan kondisi jalan yang cukup melelahkan untuk perjalanan jauh. Sebaliknya, jalur yang kami pilih justru menghadirkan suasana yang sama sekali berbeda. Di beberapa bagian, deretan hutan jati menemani perjalanan dengan udara yang terasa lebih sejuk dan menenangkan. Di bagian lain, kami melewati hamparan sawah yang luas. Rasanya tidak seperti sedang mengejar tujuan. Kami justru seperti sedang diajak menikmati perjalanan itu sendiri.
Dan saat pemandangan seperti ini tersaji di depan mata, kami semakin yakin. Kadang, jalan terbaik bukanlah jalan yang paling cepat, melainkan jalan yang paling nyaman untuk dinikmati bersama. Kita sekarang lagi ada di perbatasan Kabupaten Bojonegoro. Ini kita lagi di mana nih? Ini lagi di Alfamart Tuban, kita jam 5 sore ya. Jam 4 sore. Lagi istirahat sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Setengah 8 kita makan pagi sebelum berangkat menuju Jepara. Di mana kita berangkat ke Karimun Jawa. Kira-kira nggak sih suara kita? Oke, kita sekarang mau berangkat dari hotel menuju Jepara. Persiapannya sudah selesai. Ayo, Neng. Oke. Pom bensin di mana ya? Banyak. Ini ke mana? Kiri. Masih connect. Hari ini hari ketiga kita menuju dari Rembang ke Jepara. Kita mau ke hotel dulu ya. Terus hari ini mau liburan ke Kalimantan. Yeay. Ya, lepas tangan loh. Oke, ikuti terus ya perjalanannya. Mudah-mudahan seru. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Ya rabbal alamin. Jangan lupa. Ya. Hari ini dan sampai selamat. Oke, ini arah ke Semarang tuh, lihat. Ya. Dadah. Perjalanan menuju Jepara hari itu akhirnya membawa kami kembali ke jalur Pantura. Kali ini, kami memang tidak punya banyak pilihan. Kalau sebelumnya, kami masih bisa memilih rute yang lebih nyaman, sekarang prioritas kami adalah satu, tiba di Pelabuhan Kartini tepat waktu untuk menyeberang ke Karimun Jawa. Dan benar saja, suasananya langsung terasa berbeda. Truk-truk besar mulai mendominasi jalan. Debu berterbangan di beberapa ruas.
Lalu lintas juga jauh lebih ramai dibanding jalur yang kemarin kami lewati. Jujur, ini bukan bagian perjalanan yang paling kami nikmati. Tapi setiap perjalanan memang punya tantangannya masing-masing. Di tengah panas, debu, dan kendaraan besar yang silih berganti, kami terus melaju sambil sesekali mengingat tujuan yang sudah semakin dekat. Karena setelah ratusan kilometer perjalanan, satu hal yang ada di pikiran kami adalah Karimun Jawa sudah di depan mata. Tepat sekitar jam 12 siang, akhirnya kami mulai memasuki Jepara. Rasanya lega, karena tujuan hari itu sudah semakin dekat. Tapi di saat yang sama, kami juga mulai menyadari bahwa waktu yang tersisa tidak banyak. Setibanya di pelabuhan nanti, masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Barang-barang bawaan harus dilepas dari motor. Tas-tas harus juga dipersiapkan untuk dibawa menyeberang. Dan kami juga masih harus menyelesaikan proses registrasi sebelum naik kapal. Jadi begitu masuk Jepara, fokus kami bukan lagi menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Fokus kami hanya satu, sampai di pelabuhan Kartini tepat waktu. Karena setelah perjalanan panjang dari Banjarmasin hingga Jepara, kami tidak ingin ketinggalan kapal yang akan membawa kami ke tujuan utama perjalanan ini, Karimun Jawa. Dan akhirnya kami tiba di pelabuhan Kartini, Jepara. Rasanya lega setelah menempuh perjalanan panjang dari Kalimantan. Satu persatu rencana yang kami susun akhirnya berjalan sesuai harapan. Tapi sebelum menyeberang ke Karimun Jawa, ada satu hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Kami harus berpisah sementara dengan motor yang sudah menemani perjalanan ini sejak awal. Motor inilah yang membawa kami melewati ratusan kilometer jalan, mengangkut semua perlengkapan, dan menjadi bagian dari hampir setiap cerita dalam road trip ini. Sebenarnya ada kapal yang memungkinkan kendaraan ikut menyeberang ke Karimun Jawa. Namun sejak awal, kami memilih menggunakan ekspres bahari, karena waktu tempuhnya jauh lebih singkat dan jadwal keberangkatannya lebih pasti. Pilihan yang membuat perjalanan kami lebih efisien, meskipun ada konsekuensi yang harus diterima. Artinya, motor kami harus tetap tinggal di Jepara. Saat menurunkan barang-barang dan mengunci motor di area parkir pelabuhan, rasanya sedikit aneh, karena setelah membawa kami sejauh ini, untuk pertama kalinya sejak berangkat dari Kalimantan, perjalanan menuju tujuan utama akan kami lanjutkan tanpa dirinya. Dan kini, Karimun Jawa tinggal dipisahkan oleh satu perjalanan laut lagi. Pisah dulu sama motornya. Hati-hati ya. Aman ya. Oke, yuk. Oke, yuk kita mulai.